والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا Ukasha sifat-sifat yang telah kita pelajari dalam poin pembahasan sifat-sifat yang sabit dengan sunnah ada berapa yang sudah kita ambil? Dua, yaitu yang pertama sifat apa? Sifat nuzul. Yang kedua sifat gembira, bahasa Arabnya sifat al-farah. Kemudian juga pada fasal sifat al-farah disebutkan sifat yang ketiga apa? Hudzaifah? Sifat ad-dhahik. Nah, sifat tertawa. Dan tentunya ikhwani fillah, dhahik demikian pula farah di sini adalah dua sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Sekarang kita masuk pada pasal yang keempat, itsbatu anna Allah ya'jabu wa yadhhak. Penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat ajab. Naam, sifat ta'jub dan juga sifat dhahik sebagaimana dalam pasal sebelumnya, sifat tertawa. Wa qawlihi ajibu rabbuna, di sini keliru tentunya harakatnya kan. Nah, harusnya ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum azlina qanitin fayadhallu yadhhak ya'lamu anna farajakum qarib. Hadithun hasan. Dari hadis Abi Razin disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah, dengan lafaz ajiba rabbuk. Adapun derajat hadis ini ya kawan, datang dari beberapa sahabat, datang dari Laqit, dari dua jalan, dan juga memiliki penguat dari hadis Aisyah. Akan tetapi penguat tersebut tidak bisa mengangkat derajat hadis. Nah, dikarenakan pada sanadnya perawi yang matruk. Nah, adapun jalan pertama dari hadis Laqit, padanya Waqi' ibn Udus, seorang yang majhul. Dan jalan yang kedua, padanya Abdurrahman ibn Ayyash, dan Dalham ibn al-Aswad, serta bapaknya yaitu Al-Aswad. Ini ketiga perawi ini semuanya majhul, sehingga musalsal bil majahil. Adapun riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha datang dalam riwayat Ibnu Khuzaimah
tapi pada sanadnya Kharijah ibnu Mus'ab, seorang yang matruk. Sehingga kesimpulan dari hadis ini, derajatnya khonifillah dhaif. Sebagaimana Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala telah mendhaifkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Karena Syekh Muqbil punya tahqiq untuk tafsir Ibnu Katsir, tapi tidak sempurna dan tidak tercetak dengan cetakan yang bagus, sehingga sayang sekali. Adapun Syekh Albani akhwani fillah, awalnya beliau mendhaifkan hadis ini, kemudian tarajuk dan mensahihkan dengan sebab dua jalan yang telah disebutkan di depan dalam silsilah sahihah nomor hadis 2810. Cuman kalau kita perhatikan dua jalan yang karenanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis, yang pertama masih ada majhul, kemudian jalan kedua majhulnya 3, musalsal bil majahil. Untuk kita menghasankan pada dua jalan yang kondisi seperti ini belum tenang untuk bisa menyatakan hasannya. Baik, wallahu ta'ala alam. Sehingga hadis masih pada kondisi pendhaifannya. Baik. Adapun makna dari hadis, sebelum kita membahas tentang sifat yang diinginkan dengan didatangkannya hadis ini, kita baca keterangan Al-Alama Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ajiba Rabbuna qala fil misbah, yakni Misbah Al-Munir, salah satu rujukan dalam lughah karangan Al-Fayyumi. At-ta'ajjub yusta'malu ala wajhain. Secara bahasa, ta'ajjub digunakan atas dua sisi. Ahaduhuma ma yahmaduhu al-fa'il, wa ma'nahu al-istihsan wal ikhbar an ridahu bih, yaitu digunakan pada hal-hal yang pelakunya memuji hal tersebut yang dia takjubi. Jadi makna ta'ajjub untuk penggunaan pertama ini berarti istihsan, yaitu menilai bagus, dan pengkhabaran tentang keridhaan dia terhadap perkara yang dia takjub padanya. Ini awal penggunaan, yang awal dari penggunaan at-ta'ajjub. Jadi kata ta'ajjub digunakan untuk hal-hal yang seseorang atau fa'il lebih umum, ya, fa'il memujinya. Maknanya apa? Dia nilai bagus dan dia khabarkan tentang keridhaan terhadap perkara tersebut. Wa tsani ma yakrahu. Yang kedua, digunakan pada hal-hal yang dia tidak sukai. Wa ma'nahu, sehingga makna ta'ajjub untuk penggunaan yang kedua ini al-inkar wa dzammu lahu, pengingkaran dan celaan padanya. Baik. Dan di sisi kita pun, ikhwan, seorang ketika mengungkapkan takjub, mengungkapkan keheranan, heran terkadang apa? Heran karena sebagai bentuk penilaian bagus, ya, ketakjuban, penilaian bagus terhadap suatu perkara dan ridha terhadap hal tersebut. Tapi di sisi yang lain dikarenakan apa? Dikarenakan tidak suka. Baik, misalnya apa? Orang sudah besar, sudah tua, sudah dewasa, misalnya masih apa? Main-main dengan mainan anak kecil. Ini takjub, tapi apa?
sebagai pengingkaran, paham penggunaan kata ta'ajjub. Geleng-geleng saja. Nah, ini mengherankan ya. Sudah jenggoten main kelereng misalnya. Ini kan mentakjubkan ya. Ya, menakjubkan dari sisi apa? Dari sisi sesuatu yang mengherankan dan sesuatu yang dia ingkari. Ini pada manusia penggunaan ta'ajjub secara umum terbagi pada dua hal ini. Adapun asal makna, ikhwan, berarti asal makna sama pada sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-ajab, sifat ta'ajjub. Ajiba Rabbuna, Allah ta'jub. Tayyib, min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyari. Min qunuti ibadihi ay al-qunut syiddatul ya'si minasyai'. Wal muradu hana al-ya'su min nuzulil matari wa zawalil qahd. Qunut adalah apa? Keputusasaan yang sangat dari suatu perkara. Dan maksud di sini yaitu putus asa dari turunnya hujan dan hilangnya kemarau. Kenapa? Sudah lama tidak turun hujan, kemarau panjang, paceklik. Mereka sudah putus asa hujan bisa turun. Wa qurbi ghiyarihi bi kasril ghain wa fathil ya, ay taghyirihi al-hal min syiddatin ila rakha. Baik. Dan dekatnya perubahan keadaan dari kondisi yang sulit kepada kondisi yang lapang. Yang duru ilaikum azilina qanitin. Allah melihat kepada kalian azilin, al-azlu bisukuni zai adhiq. Waqad azala ar-rajulu ya'zilul azlan sara fi dhiqin wa jadbin. Allah melihat kalian dalam keadaan kalian apa? Azilin, dalam keadaan kalian apa? Dalam kondisi sempit. Qanitin, dalam kondisi putus asa sudah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fayadhallu yadhaq, hadza min sifatihi al-fi'liyah allati la yushbihuhu fiha syai'un min makhluqatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala tertawa, ya'lamu anna farajakum qarib. Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya jalan keluar bagi kalian itu dekat. Dalam artian Allah melihat hambanya yang sudah putus asa sangat. Tidak ada harapan mereka sudah untuk turun hujan. Padahal dekat jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah heran dalam artian takjub, kenapa hamba-hamba putus asa padahal jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat. Ini maksud dari hadis. Seandainya hadisnya sahih. Baik. Padanya sifat ta'ajjub dan sifat dhahik. Yang apa? La yushbihuhu fiha syai'un min makhluqatih, tidak menyerupainya sesuatu pun dari sifat-sifat yang ada pada makhluk. Fafil hadithi itsbatu sifataini min sifatillahil fi'liyah. Pada hadis ini terdapat penetapan dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang fi'liyah, yang kembali kepada masyiahnya, kembali kepada kehendak Allah. Humal ajab wad dhahik. Baik. Cuma ikhwani fillah, hadis tersebut telah kita ketahui tadi, padanya kedhaifan. Berarti kita butuh untuk apa? Berdalil tentang penetapan sifat ajab ini dari apa? Dari hadis yang lain. Datang dalam
masalah ini beberapa hadis yang sahih ikhwani fillah sebagai ganti dari dalil yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang pertama yaitu hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma dalam yang dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Musnad jilid yang kedua halaman 81. Hadisnya sahih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya'jibu rabbuka min ra'i ghanamin. Ya'jibu rabbuka min ra'i ghanamin. Rabbmu takjub dari apa? Seorang penggembala kambing. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah nomor 1653. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi ighfirli." Sungguhnya Rabbmu itu betul-betul takjub dari hambanya tatkala dia mengatakan rabbi ighfirli, tatkala dia mengatakan wahai Rabbku ampunilah aku. Berarti dari sini makna ajab berarti jenis yang penggunaan yang mana? Apa sih? Yang pertama bermakna pujian yang menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala padanya. Naam, Allah takjub dalam artian Allah naam tayyib ridha. Naam, menunjukkan keridhaan Allah terhadap hal tersebut. Dan yang lebih kuat lagi yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain. Padanya ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannata bis salasin. Ajiballahu min qaumin yadkhulunal jannah bis salasin. Allah Subhanahu wa taala takjub dari suatu kaum yang mereka masuk ke dalam surga dengan rantai bis salasin. Juga riwayat muttafaqun alaih dari Abi Hurairah juga ajiballahu min sani'ikum al-barihah, berhubungan dengan kisah apa? Seorang sahabat yang menjamu tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam keadaan di rumahnya tidak memiliki makanan kecuali cukup untuk dia dan keluarganya saja. Maka tatkala ada tamu, mereka tidak makan. Akhirnya si suami dengan istrinya sepakat untuk membuat siasat agar tamunya mau makan, tapi juga tidak merasa bersalah karena akhirnya tuan rumah tidak jadi makan. Akhirnya mereka tayyib persiapkan makanan untuk si tamu, kemudian ketika dihidangkan lampu dimatikan, sehingga tidak melihat bahwasanya yang di hadapan tuan rumah tidak ada isinya, sedangkan yang ada isinya hanya yang di hadapan tamu saja. Akhirnya tamunya makan, sedangkan tuan rumah ya menunjukkan seakan-akan dia makan saja. Di pagi harinya Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam kalimat ini, ajiballah min sani'ikuma lidhaifikum al-barihah. Dalam sebagian riwayat Allah Subhanahu wa taala takjub dengan perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian berdua malam tadi, sebagai bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis yang menunjukkan sabitnya sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari Al-Qur'an fillah, sebagian ulama berdalil dengan salah satu qiraah
pada firman Allah Subhanahu wa taala, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Dalam surat apa ini? Surat As-Saffat ayat yang ke-12. Naam. Nah, pada qiraah ini akhwan, naam, keumuman qurra dari Kufah membaca dengan dhammah, bal ajibtu wa yaskharun. Sehingga berdasarkan qiraah bal ajibtu, maka itu sebagai dalil, sebagai dalil tentang sabitnya sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dibaca dengan qiraah bal ajibtu wa yaskharun, nah, maka berarti apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qiraah ini sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam riwayat Hakim di Mustadrak dengan sanad yang sahih. Qara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bal ajibtu wa yaskharun. Dan dalam qiraah ini ada kisah ketika Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah rahimahullahu taala mengatakan, qara'a Abdullah radhiyallahu anhu bal ajibtu wa yaskharun, qala Syuraih, innallaha la ya'jabu min syai', innama ya'jabu man la ya'lam. Maka Syuraih mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada takjub dari sesuatu pun, hanyalah takjub itu dari yang tidak mengetahui. Awalnya tidak tahu menjadi tahu, maka ini takjub menurut Syuraih. Maka perhatikan sikap para salaf, ikhwan. A'mash yang merupakan perawi dari Abi Wa'il ini mengatakan, fadzakartu li Ibrahim, aku pun sebutkan perkataan Syuraih itu kepada Ibrahim. Ibrahim siapa? Ibrahim An-Nakhai. Faqala inna Syuraihan kana yu'jibuhu ra'yuh. Inna Abdullah kana a'lama min Syuraih. Wa kana Abdullah yaqra'uha bal ajibtu. Dan Abdullah bin Mas'ud rujukan dalam qiraah. Maka Ibrahim menjawab, sesungguhnya Syuraih dia telah takjub dengan pikirannya sendiri, dengan pemikiran dia sendiri, sehingga mengesampingkan jalur periwayatan yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud ini. Sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud lebih berilmu daripada Syuraih. Tidak ada bandingannya. Abdullah bin Mas'ud sahabi, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai rujukan dalam Al-Qur'an. Wa kana Abdullah yaqra'uha bal ajibtu. Baik. Dan adalah Abdullah ibn Mas'ud membaca bal ajibtu. Ini menunjukkan bahwasanya makna ajab yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat-sifat yang lain, yaitu sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan dan tidak sama dengan sifat para makhluk. Memang di antara bentuk ajab yang ada pada makhluk, di antara bentuk ketakjuban, yaitu ketika dia mengetahui sesuatu yang awalnya tidak tahu. Ini di antara bentuk penggunaan ajab, ya, sifat ajab sebagaimana dikatakan oleh Syuraih tadi. Hanyalah seorang takjub
apabila sebelumnya tidak tahu. Akhirnya ketika tahu dia heran, takjub. Ini untuk manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya tidak boleh kita samakan. Makanya makna yang disebutkan oleh Al-Fayyumi tadi, nah, secara asal penggunaan lughah ini bagus, bahwasanya ajab nah, digunakan untuk perkara yang dipuji oleh fa'il atau yang dibenci oleh fa'il. Sehingga ketika pada perkara yang dipuji itu merupakan bentuk penilaian bagus dan bentuk ridha dari fa'il. Kalau fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bentuk penilaian bagus dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada perkara tersebut. Bukan maksudnya bahwasanya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu, kemudian setelah itu tahu. Dan dikatakan oleh Imam Abu Ya'la Al-Farra dalam Ibtalut Ta'wilat, setelah menyebutkan 3 hadis tentang penetapan sifat ajab, "Ya'lam anna al-kalama fi hadzal hadits, yakni ats-tsalits, kal kalami fil ladzi qablah," yaitu pembicaraan pada hadis yang ketiga ini, yaitu hadis-hadis tentang sifat ajab ini, sebagaimana pembicaraan sebelumnya, wa annahu la yamtani'u itlaqu dzalika alaihi wa hamluhu ala zahirih, yaitu tidak ada halangan untuk kita menggunakannya, yaitu menetapkan sifat ajab bagi Allah dan membawanya sesuai dengan zahirnya. Allah disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ajab dalam hadis, maka kita tetapkan selama hadisnya sahih. Idz laisa fi dzalika ma yuhilu sifatihi wala yukhrijuha amma tastahiqquh, lianna la nuthbitu ajaban huwa ta'zimu li amrin dahamahu ista'damahu lam yakun aliman bih, liannahu mimma la yaliqu bisifati, dikarenakan kita tidak menetapkan sifat ajab yang itu merupakan bentuk bentuk kekaguman terhadap perkara yang sebelumnya tidak tahu. Karena yang demikian ini tidak pantas untuk ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau maknanya yaitu kekaguman pada suatu perkara yang awalnya tidak tahu, maka jelas ini kita tidak tetapkan bagi Allah. Lalu sifat ajab yang maksudnya bagaimana? Kita katakan bal nuthbitu dzalika sifatan kama athbatna ghairaha min sifatih, bahkan kita tetapkan sifat ajab itu sebagai sifat bagi Allah sebagaimana kita tetapkan sifat-sifat yang lainnya, yaitu sifat ajab yang khusus bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan para makhluk. Nah, karena Allah Maha tahu, tidak mungkin Allah takjub pada suatu perkara yang awalnya tidak tahu. Allah mengetahui semua perkara. Lalu sifat ajab ini maksudnya bagaimana? Nah, sifat ajab yaitu sifat takjub yang merupakan bentuk bentuk istihsan dari Allah, yaitu penilaian baik, kemudian sebagai bentuk ridha dari Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut. Ini makna ajab yang dimaksud. Jadi dari kalimat Abu Ya'la Al-Farra ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara alasan orang-orang menolak menetapkan sifat ajab, ikhwanifillah, kenapa? Karena menurut mereka bahwasanya sifat ajab ini muncul dari dari yang awalnya tidak mengetahui kemudian menjadi tahu, paham? Dan ini kita katakan bagi Allah Subhanahu wa taala yang demikian tidak mungkin. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas ilmunya. Lalu berarti kita menetapkan sifat ajab atau tidak? Ya, kita tetapkan sifat ajab
sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang sahih dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna asal secara lughah telah kita ketahui yang disebutkan oleh Al-Fayyumi tadi. Nah, ini diingat-ingat. Qala wa fil hadits aidan itsbatun nadhari lillahi subhanahu wa huwa min sifatihi al-fi'liyah aidan. Dan juga pada hadis ini terdapat penetapan sifat nazar bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah melihat. Cuman telah kita ketahui bahwasanya hadisnya dhaif, tapi sifat nazar telah kita lewati. Nah, bahwasanya Allah melihat semua perkara, tidak ada yang terluputkan dari penglihatan Allah berdasarkan dalil-dalil yang lain. Wa huwa min sifatihi al-fi'liyah aidan. Dan sifat nazar termasuk sifat fi'liyah juga, ini jelas. Fa innahu yanzuru ila ibadihi wa la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya dan tidak terluputkan, tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun di bumi dan di langit. Adapun dalil yang sahih tentang penetapan sifat ini apa? Di antaranya hadis la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Di sini penetapan tidak melihat. Berarti apa mafhumnya? Nah, pada orang selain itu Allah Subhanahu wa taala kelak akan melihatnya. Tayyib. Istidlalnya dengan mafhum. Tayyib juga semua hadis-hadis tentang atau semua ayat juga yang menetapkan bahwasanya Allah Sami'un Basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Adapun sifat dhahik telah kita ambil pada pembahasan sebelumnya. Barakallahu fikum. Yang dihafal untuk sifat ini ikhwan, ditambahkan atau digantikan dengan hadis yang sahih. Ditambahkan qiraah Ibnu Mas'ud tadi, bal ajibtu wa yaskharun, qiraah sahihah, sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Jadi ada dua qiraah untuk ini, bal ajibtu wa yaskharun, ini qiraah yang kita baca. Qiraah siapa? Qiraah Asim. Taib. Yang kita mengambil qiraah itu dari jalan siapa? Hafiz an Asim. Taib. Kemudian hadis yang di sahihain itu lebih kuat. Ikhwani fillah, antum catat, nanti ditambahkan di situ. Bisa memilih hadis Abi Hurairah tentang ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah bisalasil, atau ajiballahu min sani'ikuma lidhaifikuma al-barihah. Dan hadis yang kedua ini lebih masyhur, disebutkan oleh para ulama tentang penetapan sifat ajab. Kedua-duanya dalam sahihain. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.